Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Doni Widodo, bisa dipanggil Doni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul Analisis dan Prediksi Layanan E-Government menggunakan CRISP, DM, dan Rapid Miner. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Bisnis Big Data, di mana saya memfokuskan analisis pada loyalitas pengguna layanan e-government. Oke. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, seiring berjalannya atau berkembangnya transformasi digital, e-government telah menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, di mana melalui sistem ini pemerintah berupaya menciptakan pelayanan yang efisien, transparan, dan tentunya juga responsif ya. Namun, keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasa puas, percaya, dan merasakan manfaatnya. Hal ini kemudian mempengaruhi loyalitas mereka terhadap layanan digital pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data yang mampu memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas warga. Dalam studi ini, saya menggunakan pendekatan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining serta Rapid Miner untuk mengolah data dan membangun model prediktif yang akurat. Kemudian, tujuan dari penelitian ini sendiri memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu untuk menganalisis, yaitu mempengaruhi atau pengaruh terhadap kualitas layanan itu sendiri, persepsi nilai, dan kepuasan terhadap loyalitas pengguna e-government. Kemudian ada juga membangun model prediktif loyalitas warga dengan metode CRI SPDM menggunakan Rapid Miner. Kemudian tujuan selanjutnya mengevaluasi performa model dengan metrik seperti akurasi, precision, dan recall. Dan tujuan selanjutnya itu memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan digital. Nah, untuk manfaat penelitiannya itu sendiri, dari sisi akademis, penelitian ini menjadi contoh penerapan data mining di sektor publik, khususnya dengan CRISP, DM, dan Rapid Miner. Jadi dari sisi praktis, hasil analisis dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk memahami faktor pembentukan loyalitas dan menyusun strategi pelayanan yang lebih user-centric. Nah, untuk metodologi CRISPDM itu sendiri terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama business understanding, di mana tahap ini bertujuan untuk memahami masalah inti. Fokus penelitian diarahkan pada 5 variabel utama. Yang pertama itu adanya trustworthiness, kemudian ada fulfillment, perceive, value, dan satisfaction, dan loyalty. Nah, kemudian untuk tahapan yang kedua itu data understanding. Data dikumpulkan dari 340 responden melalui kuesioner skala Likert 1 sampai 5 dan data dieksplorasi untuk memahami distribusi nilai, pola, dan potensi anomalinya itu sendiri. Nah, tahapan yang ketiga itu ada data preparation. Di data preparation ini kita jabarkan adanya yang mengatasi missing value dengan metode imputasi, kemudian normalisasi data agar skala variabel seimbang, kemudian ada split data menjadi 70% training dan 30% testing, dan tentunya ada binding loyalty menjadi 2 kategori, yaitu loyal dan not loyal. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu modeling. Ini kita bagi 2 model. Yang pertama ada regresi linier untuk melihat hubungan antara trust, fulfillment, perceived value, satisfactions dengan loyalty, di mana R kuadrat sama dengan 0,58. Kemudian model yang kedua yaitu decision tree untuk klasifikasi dengan aturan utama yaitu if satisfaction jika kepuasan lebih besar dibandingkan lebih besar dari 4 and perceived value
itu lebih besar daripada 3,5 dan loyalty sama dengan loyal. Jadi akurasi model mencapai 82% dengan recall untuk loyal sebesar 89%. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu evaluation, di mana hasil evaluasi menunjukkan model bekerja seimbang dalam mengenal pengguna loyal dan tidak loyal. Kemudian precision untuk loyalnya sebesar 85%, menunjukkan prediksi yang cukup tepat sasaran. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu deployment, di mana walaupun belum diimplementasikan di instansi pemerintah, model ini dapat digunakan sebagai dasar dashboard analitik untuk memonitor tren loyalitas warga dan merancang kebijakan berbasis data. Hasil analisis dari yang saya lakukan itu ada tiga temuan utama. Yang pertama, satisfaction adalah faktor dominan, di mana kepuasan menjadi penentu utama loyalitas pengguna. Kemudian yang kedua ada perceived value memperkuat pengaruh kepuasan. Jadi jika pengguna merasa manfaat layanan sepadan dengan usaha yang dikeluarkan, loyalitas maka akan semakin tinggi. Kemudian temuan yang ketiga itu adanya trust dan fulfillment memiliki pengaruh tidak langsung. Keduanya membentuk dasar kepuasan yang pada akhirnya mempengaruhi suatu loyalitas itu sendiri. Nah, implikasi strategisnya, pemerintah perlu meningkatkan UX atau user experience, memastikan keamanan dan transparansi, serta mengintegrasikan analitik data dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Baik, eh, untuk rekomendasi strategisnya itu sendiri, fokus pada peningkatan pengalaman pengguna melalui antarmuka yang lebih sederhana dan responsif, kemudian pengguna trust dan fulfillment misalnya dengan jaminan keamanan data dan transparansi status layanan, kemudian ada monitoring dan evaluasi berbasis data melalui survei berkala dan dashboard analitik. Kemudian rekomendasi selanjutnya itu personalisasi layanan publik berbasis segmentasi pengguna. Kemudian selanjutnya rekomendasi integrasi model analitik ke ekosistem digital pemerintah dan bisa digunakan juga rekomendasi dengan melakukan replikasi studi dengan dataset yang lebih luas dan algoritma lain seperti random forest atau XGBoost. Nah, ini kesimpulannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pendekatan CRISPDM efektif untuk menganalisis faktor loyalitas pengguna e-government. Kemudian model decision tree dan regresi linear mampu memberikan insight dengan akurasi sebesar 82%. Dan tentunya kepuasan dan persepsi nilai adalah kunci membangun loyalitas pengguna itu sendiri. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat baik dari sisi akademis maupun praktisi, khususnya bagi pengembangan government di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya siap untuk menerima eh, pertanyaan jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Apabila tidak ada, maka akan saya langsung tutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.